Selamat pagi Bu Marni. Pagi Pak. Nah, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat hari ini. Jadi begini Bu, jadi sebelum saya masuk mengobservasi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, terlebih dahulu kita perlu bincang-bincang. Yang pertama itu tentang tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti itu kira-kira apa tujuannya? Terima kasih. Untuk materi yang saya akan berikan mengenai tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran menganalisis dan menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi materinya nanti tentang getaran dan gelombang ya Bu? Ya, getaran dan gelombang serta bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bunyi. Itu kelas berapa nanti Bu? Rencananya kelas 8. Kelas 8. Oh iya. Oke, dalam pembelajaran nanti tuh tentang ini getaran, gelombang, dan bunyi ini Bu, apa area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran itu? Untuk materi ini, area pengembangan yang akan hendak saya capai, yang pertama mengembangkan keterampilan siswa, khususnya nanti dalam melakukan praktek tentang getaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan siswa dalam menghitung periode dan frekuensi getaran. Oh, jadi dua ya Bu ya? Iya. Tentang keterampilan siswa dalam melakukan percobaan, ya, kemudian keterampilan melakukan perhitungan. Iya, menghitung nanti tentang periode dan getaran. Oh, jadi nanti dari hasil percobaan itu akan nanti ada yang dihitung? Iya, ada latihan soal yang akan mereka hitung. Oh, itu yang akan kita kembangkan. Iya. Nah, untuk mencapai itu strategi apa yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas itu? Untuk mencapainya, strategis yang akan saya lakukan, yang pertama menyusun dan menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKPD yang akan mereka kerjakan. Yang kedua, mereka akan melakukan praktek tentang getaran. Kemudian yang ketiga, Ibu akan memberikan soal-soal latihan, yang mana soal latihan itu nanti mereka akan menghitung periode dan frekuensi getaran. Oh, jadi ada pertama strategi itu Ibu akan menyiapkan perangkat administrasinya, kemudian di kelas nanti ada praktikum dan kemudian memperbanyak melaksanakan. Kita akan melakukan satu getaran dengan melalui titik A, kemudian ke titik B, C, D, A. Jadi dikatakan benda melakukan satu getaran apabila Ibu menarik bandul ini, kita mulai dari titik A, kemudian bandul ini akan melalui titik B, jadi A, B, C, B kembali. Tadi sudah 30 kembali dengan waktu berapa? Sulitnya 30. Itu sulitnya, garisnya dari 0. Oke, tarik. Oke, bagaimana kabar Bu Warni? Sehat-sehat? Alhamdulillah pagi ini saya sedang sehat. Oke, jadi ya kita ketemu lagi di pagi ini Bu. Ya, tentunya setelah kemarin kita selesai melakukan pembelajaran di kelas, kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang. Ya Bu, jadi kira-kira apa tujuan kita hari ini Bu? Yaitu akan mengevaluasi bagaimana pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas. Kita akan mengevaluasi, mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah melakukan pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu? Ya, merasa senang karena saya bisa mengajarkan atau menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran dan yang akan dicapai oleh siswa. Oh, jadi pembelajaran kemarin yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, sudah tercapai. Pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa indikator yang sudah tercapai. Misalnya peserta didik sudah dapat menjelaskan, memahami tentang getaran. Kemudian
peserta didik sudah dapat menyelidiki bagaimana peristiwa getaran. Tapi masih ada kendala yang masih saya dapatkan dalam proses pembelajaran. Misalnya pada saat saya memberikan latihan soal, mereka belum bisa memahami atau menyelesaikan tentang bagaimana menghitung periode dan frekuensi getaran. Oh, jadi itu kendalanya juga. Ya, kendalanya dalam menghitung. Oh, jadi pas saat selesai melakukan praktikum kan Ya. ada data yang didapat. Ada data ya? yang didapat dan data itu akan mereka gunakan untuk latihan soal. Untuk mengerjakan soal. sesuai dengan tujuan kemarin, Iya, menghitung periode dan frekuensi getaran. Oh, jadi masalahnya gitu ya. Iya, Ada masalahnya. beberapa Masih ada siswa yang kurang ya, belum lancar atau belum bisa mengerjakan latihan soal tersebut. Kira-kira menurut Ibu untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah itu apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, pada saat saya melakukan proses pembelajaran, saya kembali menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menghitung dengan menggunakan rumus, cara menghitung periode dan frekuensi tersebut. Jadi saya mengajar kembali Ya. Secara perkalian bagaimana mengerjakan atau menghitung periode atau frekuensi. Oh, berarti kita mulai dari dasarnya ya? Ya, saya mulai mengajar dasar kepada siswa bagaimana membagi, Ya. menghitung periode dan frekuensi getaran. Oh, selain dengan maksudnya ketika Ibu mengajarkan itu Ibu mulai dari dasarnya ya? Ya, saya mengajar kembali dasar bagaimana membagi atau menghitung, mencari periode atau frekuensi getaran. Selain ini Bu, selain kita mulai dari dasar mengajarkan siswa kita itu bagaimana menghitung itu kan berarti masalah matematika dasarnya yang bermasalah. Selain dengan langkah itu, apakah ada langkah lagi yang mungkin Ibu lakukan untuk memperbaiki hitungan siswa itu? Oke, untuk mengatasi itu, selain mengajarkan langsung kepada siswa bagaimana cara membagi atau perkalian dalam menghitung periode getaran, saya juga meminta kepada teman mereka atau dikatakan teman sejawat yang sudah bisa membagi. Saya minta mereka untuk membantu temannya yang belum bisa mengerti, memahami bagaimana membagi menghitung periode dan frekuensi. Kemudian setelah itu saya juga meminta bantuan kepada misalnya meminta bantuan atau berkolaborasi dengan guru matematika untuk meminta supaya mereka membimbing beberapa siswa yang belum bisa memahami bagaimana menghitung frekuensi dan periode getaran. Kemudian saya juga meminta bantuan kepada orang tua siswa, apakah itu keluarga mereka, saudara mereka, kakak mereka yang ada, untuk belajar kepada mereka bagaimana menghitung atau secara matematika pembagian dan perkalian tersebut. Oh ya, jadi ya memang ini untuk penghitungan itu yang kendalanya di sini mereka belum bisa menghitung. Iya. Oh, tapi kira solusinya itu tadi kita mau memberikan mengulang dasar-dasarnya. Ya, dasar-dasar. Kemudian kita meminta bantuan teman sejawat teman yang sudah bisa. Ini maksudnya dengan teman yang kelasnya pada saat itu Pak. Ya, kan mungkin ada dalam kelompok itu ada yang bisa. Saya minta bantuan coba ajar temannya, teman sebaya. Kemudian kita juga bisa meminta bantuan guru matematika. Ya, berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan guru matematika. Ini karena kita ini mau melibatkan orang luar, maksudnya bukan dari ini ya, kita perlu menghubungi guru matematikanya untuk masuk, kemudian orang tua untuk membantu guru mana. Kita bisa dulu ke ini Bu yang guru matematika ini, yang bantuan dari guru matematika atau kolaborasi dengan guru matematika itu kapan biasa kita melaksanakan Bu? Kebetulan di sekolah ini Pak ada namanya ekskul, kegiatan ekskul. Nah, dengan kegiatan ekskul ini saya berkolaborasi dengan guru matematika supaya pada saat kegiatan ekskul itu mereka diajar dasar-dasar bagaimana pembagian perkalian. Jadi nanti Ibu menyampaikan ke guru matematikanya di ekskul kegiatan ekskul mempermantap perhitungan dan perkaliannya. Karena ini yang tadi yang bermasalah di perhitungan frekuensi periode getaran
perhitungan dan perhitungan khususnya pembagian dan perkaliannya. Oke. Kemudian selain guru matematika tadi ada orang tua kita juga. Bagaimana bentuk pelibatannya kira-kira itu? Ya, saya minta supaya kalau misalnya dia sudah di rumah, mungkin ada waktunya ke orang tua atau keluarga untuk meminta bantuan kepada mereka dengan komunikasi. Ya. Saya menghubungi orang tua mereka bahwa minta bantuan kepada orang tua supaya anaknya diajak, didampingi di rumah untuk belajar khususnya mengenai pembagian dan perkalian. Oke, jadi tadi untuk solusi dari dari permasalahan ibu hadapi itu ada 4 ya tadi ya. Tadi yang pertama itu Yang masalah yang saya hadapi itu yang mengenai yang solusinya tadi Bu, solusinya ya. Kita mau Ya, yang jadi dalam mengatasi masalah solusi yang saya hadapi dalam mengajar ini yaitu masalah tadi yaitu mengenai siswa belum bisa berhitung atau Ya. menyelesaikan soal menghitung frekuensi